Shalom semuanya, senang bertemu kembali bersama kalian semua di channel ini. Terima kasih kalian telah menonton terus video-video dari saya. Dan kita kembali lagi, kalau video kemarin saya mereaction video dari seorang murtadin juga. Dan sekarang kita akan mereaction lagi tapi dengan orang yang berbeda. Kalian sudah pasti tahu namanya, seperti yang ada di thumbnail, dia adalah murtadin. Dia bernama Ibu Mikana. Dia sudah menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat lewat media sosial dan juga dia melayani Tuhan. Dan dalam video kali ini dia menjawab beberapa komentar-komentar yang tidak bagus juga dari beberapa netizen. Oke, mari kita langsung saja pada video ini. Ya, dia menjawab komentar yang pertama, seandainya kakak login kemarin pasti sekarang dapat daging korban. Berarti ini videonya pas perayaan Idul Adha ya, kalau nggak salah ya. Seandainya kakak login kemarin, pasti sekarang dapat daging kurban. Saudaraku, jika aku login ke agamamu hanya untuk dapat daging kurban, maka aku adalah orang yang paling menyedihkan karena tak mampu membeli daging yang diternakkan sebab keadaan yang memprihatinkan. Bagiku, kepercayaan bukan sekedar daging kurban, tetapi iman yang penuh pengharapan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang adalah Tuhan. Saudaraku, silahkan kau nikmati dengan gembira daging kurban yang setiap tahun kau lakukan dan yang tak mungkin kau abaikan sebelum engkau masuk kuburan. Aku akan tetap setia memuliakan Tuhan yang memberi pengorbanan di atas kayu salib sebagai pengampunan, sehingga seluruh umat yang percaya kepadanya diselamatkan, dan nanti di akhir zaman untuk hidup yang kekal dibangkitkan, masuk surga diberi mahkota kehidupan. Terima kasih saudaraku. Salam NKRI, salam persatuan walaupun kita hidup dalam kebaraneka ragaman. Ya, dari tanggapan ibu ini dia menyampaikan bahwa tidak ada suatu hal yang dia sesali. Yang membuat dia menjadi orang percaya itu bukan karena makanan juga. Jadi menurut saya yang menanyakan hal ini atau yang menyampaikan komentar hal ini sebenarnya harusnya dia berpikir dong, emangnya ketika dia pindah, emangnya tujuannya harus juga makan daging kurban doang, kan enggak? Oke lah, the next. Ini saya minta maaf dulu, jawabanmu akan gue jawab. Apa boleh kamu jawab pertanyaan aku? Apa syarat masuk surga? Ini saya minta maaf dulu, jawabanmu akan aku jawab. Apa boleh kamu jawab pertanyaan aku? Apa syarat masuk surga? Syarat masuk surga adalah percayalah dengan sungguh-sungguh dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan darahnya yang suci di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia yang tertulis di Matius 26 ayat 28. Dan jangan gelisah hatimu, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1-9. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi serta Sang Juru Selamat dunia memberkatimu. Amin. Ya, jalan satu-satunya menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam dia ada jaminan keselamatan, di dalam dia ada hidup yang kekal, di dalam dia ada kebenaran. Oleh sebab itu percayalah kepada dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah, ini di komentar ini Yesus dikatain sebagai beragama Yahudi. Mari kita mendengarkan jawabannya. Sekedar info buat Adinda, agama Yesus itu Yahudi bukan Kristen. Baca Matius 4 ayat 23. Kalau kurang jelas nanti saya jelaskan. Asik. Sepertinya Mas Catur ini merasa lebih paham Alkitab dibanding Kristen itu sendiri ya. Padahal saya sudah minta ya Mas Catur naik ke live saya. Saya tunggu-tunggu gak pernah request untuk minta naik. Kemana aja Mas Catur? Sibuk ya ngotak-atik Alkitab untuk di framing sampai lupa baca kitabnya sendiri. Apa begitu? Nanti kalau saya tanya tentang kitab Mas Catur bisa jawab nggak ya? Mas Catur yang terhormat,
Tuhan Yesus Kristus tidak punya agama dan tidak butuh agama, karena agama itu adalah buatan manusia, di mana agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Yahudi itu bukan agama tapi etnis. Lalu Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan semesta alam namanya adalah Yesus Kristus. Nah, siapapun yang percaya kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang namanya Yesus Kristus, dia Kristen. Matius 4 ayat 23. Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat karena dia adalah sang guru. Dan Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit karena dia adalah sang Allah itu sendiri, yang dimana hanya dialah yang bisa melenyapkan penyakit manusia. Lalu di situ Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mas Catur tahu apa itu Injil? Injil itu yang tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 8, di mana Allah itu sendiri telah datang ke dunia. Itulah Injil. Jadi Tuhan Yesus sedang menyatakan kepada umat Israel bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim yang telah datang ke dunia. Tapi orang Farisi ahli Taurat tidak percaya, makanya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku dialah Yod-Heh-Vav-He Elohim yang datang ke dunia. Itulah Injil Mas Catur. Terima kasih Mas Catur, God bless you. Dari tanggapan Ibu Mikana ini dia menyampaikan dengan detail, bahkan dia baca di ayat yang dikutip oleh Catur 180 ini. Ya sudah sangat jelas lah, konteksnya di sana juga jauh beda, dan dia menjelaskan ya bahwa memang Yahudi itu sebenarnya sebagai etnis atau suku Yahudi, karena memang mereka kan suku Yahudi, justru sekarang kan dijadikan sebuah agama. Jadi Yesus itu bukan beragama Yahudi, Yesus itu tidak butuh agama. Yesus juga bukan agama Kristen. Ingat, justru nanti setelah ada orang percaya kepada Yesus, disebutlah sebagai pengikut Kristus, maka ada sebuah istilah Kristen dan dijadikan sebagai agama. Ngarang, saudaraku Ustadz Ardiansa yang terhormat, tolong dijawab pakai data dan dalil, bukan malah tulis cuman ngarang lalu emot ketawa. Dijawab Ustadz, dijawab ya. Terima kasih Ustadz. God bless you Ustadzku. Ngarang, ya agak ngakak juga ya orang yang menanyakan seperti ini ya. Yang mau dia ngarang menurutmu ya udahlah, terserah kan. Kalau nggak mau nonton videonya ya udah, nggak usah komen-komen kan. Jawabannya begitu. Kita next. Nah, ini ada komentar satu lagi. Kak, mohon maaf jika lancang, Tuhan Yesus itu Nabi Musa kah? Sejak kapan Tuhan Yesus itu Nabi Musa? Oke, mari kita mendengarkan jawabannya. Kak, mohon maaf jika lancang, Tuhan Yesus itu Nabi Musa kah? Ya tidaklah saudaraku, tetapi Nabi Musa itu adalah nabinya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang berfirman di Matius 23 ayat 34 bahwa dialah yang mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim mengutus Nabi Musa yang tertulis di Keluaran 3, Nabi Musa bertanya tentang siapakah namanya. Yod-Heh-Vav-He Elohim menjawab bahwa dia adalah Eyeh Asih Eyeh. Dalam bahasa Indonesia, akulah yang ada dan yang ada. Yod-Heh-Vav-He Elohim menegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1:8 kepada Rasul Yohanes bahwa dia adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Jadi Yod-Heh-Vav-He Elohim adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah laut Teberau supaya mereka selamat dari kejaran orang Mesir yaitu Firaun. Terima kasih. Adonai Yeshua HaMashiach, El Giboh, Abiat, Shalom memberkati kita semua. Amin. Ya, dari jawaban Ibu Mikana ya sudah jelas lah bahwa Tuhan Yesus itu bukan Nabi Musa. Berbeda pribadi yang berbeda. Jadi Musa di zaman PL, Yesus di zaman PB. Dan ya nggak tahu juga yang komen ini dia dapat dari mana ya. Sumpah benar banget aku dibaptis, ngurus KTP, pindah agama, dipersulit jadi status masih agama lama. Tapi puji Tuhan, imanku kepada Yesus tak tergoyah. Sumpah bener banget, aku dibaptis 2018, ngurus KTP, pindah agama, dipersulit jadi status masih agama lama. Tapi puji Tuhan, imanku kepada Yesus tak tergoyah. Saudaraku, tidak apa-apa jikalau di KTP-mu masih agama lama, karena nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput umatnya masuk surga, Tuhan Yesus tidak tanya KTP-mu apakah agamanya Kristen atau tidak, tetapi apakah kita selama hidup
betul-betul mencintai, mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, serta dengan akal budi kita, yang tertulis di Matius 22 ayat 37. Itu yang paling penting, saudaraku. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, jangan pernah imanmu goyah kepadanya. Dialah segalanya bagi kita, karena Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan semesta alam. Menyala, saudaraku. God bless you. Ya, dari tanggapan kakak ini memang disampaikan bahwa memang mengikut Yesus itu lumayan berat. Baik, terima kasih kita telah mendengarkan jawaban-jawaban dari Murtadin hari ini, yaitu sama Ibu Mikana atau dari Ibu Mikana. Kiranya kalian diberkati lewat jawaban-jawaban yang dia berikan oleh komentar-komentar orang-orang yang di luar sana. Dan kiranya juga orang yang berkomentar itu kalau nonton di VT-nya, ya kiranya kalian terbukalah pikiran kalian. Ibu Mikana ini seorang TikToker atau konten kreator. Di TikTok dia memberitakan Injil lewat live-nya. Silakan kunjungi aja TikTok-nya, nanti saya kasih linknya di bawah ini. Dan juga nanti saya sematkan di video-video yang kita reaction bersama-sama. Oke, demikian aja video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa silakan tag akun saya di video-video TikTok Kesaksian Rohani yang akan kalian tonton, yaitu Diata Official. Jadi kita nanti akan reaction pada video-video berikutnya. Shalom.